Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sultanul Mahiro, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas UAS Perspektif Sosiokultural. Kampanye baik ini saya lakukan di tempat PPL 1 saya, yaitu di SMA Negeri 12 Semarang. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, mengenai intervensi keterkaitan antara scaffolding pada CPD menurut Gajar Dewantoro, yaitu guru perlu menerapkan pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka menjadi manusia merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian peserta didik. Peserta didik memerlukan seorang guru yang dapat membina tahapan demi tahapan untuk kesuksesan dalam pembelajaran selanjutnya. Guru tidak dapat asal-asalan dalam menuntun peserta didik karena peserta didik memiliki kesiapan belajar dan karakter yang berbeda. Dalam hal ini, peserta didik memiliki CPD yang berbeda. Oleh karena itu, guru memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan bimbingan kepada peserta didik. Guru sendiri perlu menerapkan pembelajaran dengan metode scaffolding. Scaffolding itu sendiri merupakan cara yang digunakan oleh orang dewasa untuk memberikan dukungan atau bantuan yang disesuaikan dengan apa yang sedang dipelajari oleh peserta didik, yang pada akhirnya bantuan tersebut dikurangi atau dihilangkan ketika peserta didik telah pandai atau telah paham dengan tugas yang diberikan. Sedangkan Zone of Proximal Development atau biasa disebut CPD ini adalah jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau dengan kolaborasi antar teman sebaya yang dianggap telah mampu memecahkan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan peserta didik. Diharapkan dengan diterapkannya scaffolding pada CPD dapat menjadikan pembelajarannya lebih efektif dan peserta didik akan mampu melihat kegunaan atau petunjuk yang diberikan oleh guru atau rekan sebayanya, sehingga mendorong peserta didik secara bertahap melepaskan diri dari bantuan orang lain. Ada 3 tahap dalam CPD. Yang pertama adalah tugas yang tidak dapat diselesaikan peserta didik dengan bantuan. Sebagai seorang guru, kita perlu menurunkan grade soal-soal sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah tugas yang dapat diselesaikan peserta didik dengan bantuan, di mana tugas-tugas yang kita berikan dengan memberikan bantuan kepada peserta didik yang memerlukannya. Dan tahap yang ketiga adalah tugas yang dapat diselesaikan peserta didik tanpa bantuan peserta didik yang termasuk kategori mahir, dapat menyelesaikan tugas tanpa bantuan atau mandiri, yang dilakukan pada saat menerapkan scaffolding, yaitu yang pertama, motivasi atau memberikan dorongan. Seorang guru memberikan dorongan berupa motivasi, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan menjelaskan manfaat dari apa yang akan didapatkan setelah mempelajari sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu modeling atau contoh. Peserta didik diberikan contoh agar dapat mengerjakan suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga, reminder atau mengingat. Guru mengulas materi yang dipelajari sebelumnya hingga dapat mengerjakan soal, atau peserta didik dapat mengerjakan soal sebelumnya. Kemudian check-in atau memastikan. Guru memastikan semua peserta didik dapat mengerjakan soal yang telah diberikan. Pada PPL 1 ini, saya berkesempatan penerapan scaffolding pada CPD di SMA Negeri 12 Semarang. Dalam memenuhi kebutuhan belajar di kelas 11F11 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam materi NKRI
atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan model pembelajaran PBL dalam penerapan CPD yang saya lakukan. Dalam kesempatan kali ini saya membagi peserta didik menjadi 7 kelompok heterogen dengan memperhatikan tingkat kompetensi peserta didik yang beragam agar tidak terjadi kesenjangan antara peserta didik. Dan tentunya hal ini peserta didik dapat saling bertukar pengalaman. Kemudian peserta didik dapat mengerjakan tugas atau LKPD saat ini. Guru berkeliling mengambil peserta didik yang memerlukan bantuan atau memastikan setiap kelompok berpartisipasi aktif mengerjakan LKPD. Kemudian teman-teman yang lebih mampu dapat membantu peserta didik yang memerlukan bantuan melalui tutor sebaya. Selain itu, guru dapat memberikan penguatan sebagai validasi pembelajaran yang telah dibentuk sebagai hasil yang ingin dicapai dari penerapan CPD ini. Hasil yang ingin dicapai adalah seluruh peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, kemudian menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Peserta didik dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru sesuai dengan kemampuannya dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, tidak adanya kesenjangan di dalam kelas baik dari perbedaan tingkat kemampuan sosial, ekonomi, budaya, dan agama. CPD ini sangat baik diterapkan dalam pembelajarannya. Dengan penerapan ini secara kedepannya kemampuan peserta didik dapat berkembang secara mandiri hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, perlunya penerapan CPD dalam pembelajaran untuk menunjang ikutan belajar yang berpihak pada peserta didik. Baik, sekian praktik baik yang saya lakukan selama PPL 1. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.